Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan kembali mempelajari tematik kelas 3, tema 7, menyikapi perkembangan teknologi. Materi hari ini adalah pembelajaran 2 subtema 3 pada halaman 127. Buka bukunya halaman 127. Sudah? Buka bukunya halaman 127. Ayo berdoa. Berdoa supaya memperoleh manfaat dari sebuah aktivitas. Sebelum melakukan aktivitas belajar, alangkah baiknya kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memohon keselamatan dan keberkahan. Saat kita akan mempelajari hal positif yang baru, kita berdoa supaya pelajaran tersebut memberi manfaat kepada kita. Kalian telah mempelajari pengantar teknologi komunikasi di pembelajaran sebelumnya. Kalian juga telah mencoba membuat ragam dekoratif dan mengamati keliling bangun datar. Banyak manfaat yang tentu kalian peroleh dari sana. Sekarang, kalian akan melanjutkan pembahasan lebih lanjut tentang teknologi komunikasi. Kalian juga akan mempelajari keselamatan saat berenang dan keberagaman sifat manusia. Ayo mengamati. Membuatlah pertanyaan berdasarkan gambar. Nah, gambarnya sudah tersedia di buku kalian halaman 127 yang bawah, ya. Perhatikan gambar di samping. Gambar tersebut tentang Ahmad dan teman-temannya yang berlibur ke pantai Kuta. Langit terlihat sangat cerah dan burung-burung terbang di angkasa. Sejumlah perahu hilir mudik di kejauhan. Nah, kita akan melanjutkan di halaman 128. Sambil kalian bisa lihat gambarnya, ya, bermain di pantai. Kalian boleh amati beberapa menit karena untuk latihan di halaman 128, anak-anak diminta untuk membuat pertanyaan berdasarkan gambar tersebut. Pertanyaan dan jawaban, ya. Oke, kita lanjut halaman 128. Baik anak-anak, kita melanjutkan pembelajaran pada halaman 128. Perhatikanlah apa saja yang dilakukan anak-anak. Ada yang berjalan-jalan di pantai sambil melihat pemandangan, ada yang bermain pasir. Mereka membuat beberapa bangunan dari tumpukan pasir. Ada yang berenang tanpa alat, ada yang berenang dengan ban karet. Perhatikan dengan baik gambar di atas. Buatlah pertanyaan berdasarkan gambar di atas. Tukarkanlah pertanyaanmu dengan pertanyaan teman kalian. Jawab pertanyaan temanmu dengan baik. Nah, di sini kalian karena ada yang belajar di rumah, ada yang belajar di sekolah, maka tidak perlu ditukar ya pertanyaannya. Jadi kalian langsung cari pertanyaannya atau buat pertanyaannya dan jawabannya berdasarkan gambar yang ada pada halaman 127 bagian bawah itu. Ya, kalian perhatikan gambarnya lalu membuat pertanyaan. Kira-kira pertanyaannya apa? Buat 1 sampai 5. Nah, misalnya nomor 1. Boleh kalian tulis ya. Kalian boleh sama seperti saya pertanyaannya, boleh juga menggunakan kata-kata pertanyaan sendiri dan jawaban sendiri. Yang terpenting jawabannya relevan dengan gambarnya. Kalau ini tentang pantai berarti pertanyaan dan jawabannya seputar gambar tersebut, ya. Tidak boleh menyimpang dari gambar yang sudah ditentukan. Itu ya. Nomor 1 pertanyaannya kalian boleh tulis di buku tulis kalian. Pertanyaannya di buku tulis boleh, di buku tematik boleh. Cuma ini sepertinya jawabannya akan pertanyaan dan jawabannya membutuhkan space yang agak panjang, jadi supaya aman di buku tulis aja tulisnya ya. Diberi keterangan ya.
Jawaban tema 7 halaman 128. Nomor 1 pertanyaannya seperti ini. Di manakah lokasi wisata pada gambar? Tanda tanya. Di manakah lokasi wisata pada gambar? Oke, jawabannya di mana? Anak-anak juga harus memperhatikan jawabannya. Menemukan jawabannya. Iya, lokasi wisata pada gambar adalah di pantai. Jangan khawatir apabila belum selesai saya sudah ke nomor berikutnya, maka anak-anak tahu ya harus di stop dulu videonya lalu anak-anak menulis, nanti play lagi gitu ya. Nomor 2 pertanyaannya, kalau kalian punya ide lain boleh ya. Oke, pertanyaannya nomor 2, apa yang sedang dilakukan anak-anak pada gambar? Nah, jawabannya adalah anak-anak pada gambar sedang melakukan beberapa aktivitas. Ada yang membuat istana pasir dan ada yang berenang dan ada pula yang sekedar bermain-main di air. Tuh ya, nomor 1 dan nomor 2. Untuk pertanyaan nomor 3, 4, 5, anak-anak silahkan kerjakan sendiri dengan kata-kata sendiri, lalu ditemukan, lalu jangan lupa untuk menuliskan jawabannya juga. Seperti itu ya. Nomor 1, 2 sudah saya beri contoh, maka anak-anak membuat kalimat yang nomor 3, 4, dan 5 menggunakan ide kalian sendiri, membuat pertanyaan dan juga jawaban. That's it ya. Lanjut, ayo lakukan. Mempraktikkan berenang di kolam renang. Nah, apakah kamu sudah bisa berenang? Cobalah kamu berlatih berenang di kolam renang atau di sungai yang dangkal. Praktikkan gerakan mengapung dan meluncur di dalam air dengan bimbingan gurumu. Gunakan ban karet atau pelampung. Nah, kebetulan sepertinya ini sulit untuk dipraktekkan langsung, maka anak-anak dapat dibaca yang bagian bawahnya menyebutkan makna rambu-rambu di pantai dan seterusnya ya. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Mr. Reza. Oke, kita lanjut ya. Ayo mencoba menyebutkan makna rambu-rambu di pantai. Selain ke kampung halaman, anak-anak pernah berlibur ke pantai Kuta di Bali. Wow, indah sekali pemandangan di Pulau Bali. Apa yang mereka lakukan ketika berlibur ke Bali? Udin dan teman-teman berlibur ke pantai. Suasana pantai begitu indah dan nyaman. Mereka berenang agak ke tengah. Penjaga pantai memperingatkan lewat alat pengeras suara agar anak-anak menepi. Kita lanjut halaman 129. Bu guru menyuruh anak-anak memperhatikan rambu-rambu yang ada di sekitar pantai. Ayo kalian sebutkan makna dari rambu-rambu tersebut. Nah, coba kalian perhatikan halaman 129. Di situ ada beberapa tanda larangan ya, karena ada cross-nya, maka kegiatan-kegiatan yang terpampang pada rambu-rambu tersebut tidak boleh dilakukan. Nah, di sini juga ada materi pengayaan rambu dan bendera di pantai yang perlu kalian scan melalui 3 serangkai aplikasinya. Nah, di sini kalian boleh scan dan kalian bisa mempelajari apa saja yang ada di dalam QR code tersebut. Nah, untuk ringkasannya sudah saya masukkan ke dalam rangkuman ya. Di situ ada beberapa yang perlu kalian perhatikan, apa saja rambu-rambu yang perlu kalian perhatikan apabila kalian pergi ke pantai. Ya, yang ini kalian boleh tulis. Ini sebenarnya sudah ada juga di rangkuman. Ya, kalian nanti pelajari di rangkuman rambu-rambu yang terdapat pada pantai.
di sekitar pantai. Ya, dibaca nanti kalau sudah print atau ambil handout yang berupa rangkuman tema 7. Kita lanjut, ayo membaca. Membaca dan mengidentifikasi isi teks. Saat liburan, Ahmad diajari ayahnya belajar menggunakan internet. Internet dapat digunakan untuk membantu mengerjakan tugas-tugas sekolah. Internet juga dapat digunakan untuk membuka surat elektronik atau email dari teman kalian. Email merupakan kependekan dari electronic mail. Kemarin ia mendapat SMS dari temannya di Papua, Titus. Intinya, Titus telah mengirim email untuknya. Email dapat dibuka melalui komputer yang terhubung internet. Nah, tuh ya, kalian masih ingat ya, email adalah electronic mail. Bahasa Indonesianya adalah surat elektronik atau surel. Ayo, kita baca teks tentang surat menyurat. Lanjut ke bacaan yang ada di halaman 129 bagian bawah dengan judul Sejarah Surat Menyurat. Saya baca, kalian perhatikan buku kalian ya. Kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, atau kulit binatang ternyata pada masa kerajaan-kerajaan di Indonesia digunakan untuk menulis pesan atau surat. Kemudian, surat itu akan diantarkan oleh kurir. Namun, terkadang juga mereka mengirim surat dengan cara mengikatkannya pada kaki seekor burung merpati. Nah, untuk lanjutan dari bacaan ini ada di halaman 130. Baik, kita lanjutkan membaca. Namun, semenjak bangsa Eropa masuk ke wilayah Indonesia, pesan mulai dikirim lewat surat. Bangsa Eropa juga mendirikan kantor pos untuk kegiatan pengiriman surat. Selain surat, kantor pos memperkenalkan telegram. Informasi jarak jauh dengan cepat dapat disampaikan dengan telegram. Telegram menggunakan sandi. Namun, pesan yang sampai nantinya akan diterjemahkan ke dalam tulisan. Jalan dari Anyer sampai Panarukan dibangun pada tahun 1809. Kegiatan pos dari Jawa Barat ke Jawa Timur makin lancar. Pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur yang tadinya 40 hari menjadi lebih singkat menjadi 6 hari. Namun sekarang sepertinya surat lewat pos sudah jarang dipakai. Sekarang orang lebih memilih menggunakan email atau WhatsApp karena lebih cepat sampai dan biayanya juga lebih murah. Oke, itu ya. Jadi zaman dulu ya ada yang namanya telegram juga. Jadi telegram itu kita kirim, bentuknya itu kita masukkan kode-kode atau Morse. Anak-anak pernah belajar Morse mungkin pada saat dulu kelas 1 pernah mendapatkan materi pramuka. Mungkin cuman sebentar ya. Nah, kalau ada yang masih ingat, itu dalam kode Morse tersebut direpresentasikan dengan tanda titik ataupun tanda dash. Ya, jadi tanda titik itu apa, huruf apa, misalkan A, lalu titik 2, misalkan U, dan sebagainya. Nanti bisa dilihat lagi untuk tambahan informasi saja. Kode Morse-nya tidak perlu dihafalkan, ya, hanya untuk tambahan pengetahuan saja. Nah, kalau misalkan kita kirimnya dalam bentuk telegram, apakah sampainya pada si penerima itu dalam bentuk Morse juga atau sandi-sandi juga tulisannya? Ternyata tidak. Nah, nanti petugas penerima telegram akan menerjemahkan atau akan menuliskannya dalam bentuk kata-kata. Sudah dalam bentuk kata-kata.
begitu ya. Nanti di halaman berikutnya akan ada penjelasannya dengan lebih jelas. Jadi anak-anak nanti simak terus supaya anak-anak tahu Telegram itu detailnya seperti apa. Untuk saat ini udah jarang dipakai ya, karena orang-orang zaman sekarang lebih memilih mengirim pesan itu melalui email atau melalui WhatsApp ya, karena lebih cepat sampai dan juga biayanya lebih murah. Tuh, kita lanjut ya. Ayo berlatih. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan di bawah itu ya, 1 sampai 10 sesuai dengan isi teks. Nah, menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks. Bagaimana? Apakah kalian mengerti tentang hal yang ditulis Ahmad dalam suratnya? Coba kalian cari jawabannya dengan menjawab pertanyaan berikut. Nomor 1, siapa yang mengirimi email Ahmad? Siapa tadi temannya yang dari Papua namanya? Siapa yang masih ingat? Di halaman berikutnya ada ya, yaitu Titus. Tulis. Yang mengirimi email Ahmad adalah Titus. 2. Dari manakah sahabat Ahmad berasal? Sahabat Ahmad berasal dari Papua. 3. Apakah yang digunakan orang zaman dahulu untuk menulis surat? Ada juga ya di bacaan ya, yaitu orang zaman dahulu menggunakan kulit kayu, potongan bambu, daun lontar, dan kulit binatang. 4. Binatang apakah yang membantu orang zaman dahulu untuk berkirim surat? Nah, tadi yang diikatkan di kaki itu binatang apa tadi? Yang bisa terbang? Iya, betul. Burung merpati. Kemudian nomor 5. Apa yang menyebabkan pengiriman surat dari Jawa Barat ke Jawa Timur makin cepat? Yaitu karena jalannya sudah dibangun ya, yang tadi disebutkan dari Anyer sampai Panarukan. Dibangunnya, Nana tulis jawabannya. Dibangunnya jalan dari Anyer sampai Panarukan pada tahun 1809. Dibangunnya jalan dari Anyer sampai Panarukan pada tahun 1809. 6. Ya, kalau lelah boleh istirahat sebentar lalu minum. Atau kalau mau yang ke toilet boleh, silahkan di pause dulu videonya atau di stop dulu, nanti play lagi ya. Jangan lupa untuk kembali mengerjakan. Lanjut nomor 6. Apakah Telegram itu? Nah, di sini anak-anak tulis Telegram adalah berita yang berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh alat yang disebut telegraf. Alatnya namanya telegraf. Ya, dah, cukup begitu saja, nggak apa-apa, sudah. Tuh ya, telegram adalah berita yang berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh alat yang disebut telegraf. Oke, nomor 7. Bagaimana cara pengiriman pesan lewat Telegram? Nah, di sini saya singkat aja pengirimannya, caranya ya. Nanti di belakang itu masih ada detailnya, yang lebih detail lagi. Cuman di sini kalian tulis secara singkat aja. Bagaimana cara pengiriman pesan lewat Telegram? Nah, pertama-tama tekan kode atau Morse atau
kode atau Morse untuk setiap huruf dalam bentuk sinyal panjang atau pendek. Yang tadi saya sebut, titik ataupun dash. Sinyal pendek atau panjang. Kayak saya ulang ya. Dengan menekan kode untuk setiap huruf dalam bentuk sinyal panjang atau pendek. Oke. Kemudian, kode-kode tersebut akan dikirim melalui kabel listrik yang disebut telegraf. Dengan menekan kode atau Morse untuk setiap huruf dalam bentuk sinyal panjang atau pendek. Bentuknya itu sinyal panjang atau pendek itu Morse-nya ya. Morse-nya itu berwujud tanda titik, lalu tanda dash. Jadi masing-masing huruf dari A sampai Z itu Morse-nya beda. Tidak ada yang sama. Angka juga seperti itu. Angka 1 sampai 10. Ya. Kemudian kode-kode tersebut akan dikirim melalui kabel listrik yang kita sebut telegraf. Yang disebut telegraf. Gitu ya, dah titik. Nomor 8. Mengapa Ahmad lebih senang berkirim surat lewat email? Karena lebih cepat sampai dan biayanya murah. Tulis. Karena lebih cepat sampai dan biayanya juga lebih murah. 9. Apakah kekurangan dan kelebihan berkirim surat lewat email? Oke, anak-anak tulis masing-masing 1 ya. Kelebihannya 1, kekurangannya 1. Yang pertama kelebihan titik 2, kalian tulis. Kelebihan titik 2, lebih cepat sampai. Oke, kekurangannya iya, tergantung pada sinyal internet. Sangat tergantung pada sinyal internet. Kalau misalkan sinyalnya lagi nggak bagus, ya tidak bisa terkirim. Seperti itu ya. Nomor 10 yang terakhir. Apa kekurangan dan kelebihan berkirim surat lewat pos? Nah, ini sekarang surat yang lewat pos, kekurangan dan kelebihannya apa? Anak-anak boleh tulis minimal 2. Ya, kelebihannya dulu ya. Kelebihannya yaitu kalau surat kita tulis tangan, lalu kita masukkan ke amplop, lalu dilem amplopnya, dirapetin gitu ya, ditutup dengan rapat, lalu kita tulis alamat tujuan, alamat kita sendiri sebagai pengirim, kemudian ditempel perangko, lalu kita kirim ke kantor pos, melalui kantor pos. Nah, kelebihannya adalah bersifat lebih formal. Bersifat lebih formal. Nah, itu adalah kelebihannya. Kelebihan yang kedua yaitu ada bentuk fisiknya, ada bentuk suratnya. Si penerima akan menerima papernya yang dari kita itu. Jadi ada bentuk fisiknya. Nah, kemudian kelebihan yang ketiga yaitu lebih bersifat pribadi. Ya, dari orang satu ke orang yang lain, dari sahabat satu ke sahabat yang lain. Nah, itu lebih bersifat pribadi karena tertutup di dalam amplop, kemudian yang membuka adalah orang yang bersangkutan langsung. Gitu. Jadi tidak diketahui oleh orang lain. Kemudian yang kekurangan sekarang. Kekurangannya apa? Berkirim pesan melalui surat lewat pos. Iya, jangka waktu pengiriman cukup lama. Bisa lebih dari 1 minggu, tergantung jangkauannya ya. Tulis nak, jangka waktu pengiriman cukup lama. Itu kekurangannya ya. Kekurangan yang pertama. Kemudian kekurangan yang kedua, kurang efisien. Kenapa kurang efisien? Iya, karena kita harus harus masukin ke kotak pos, pergi ke kantor pos gitu ya, jadi kurang efisien.
Yang ketiga, nah, ada kemungkinan surat yang kita kirim itu tidak sampai ke alamat tujuan apabila kita salah menuliskan alamatnya. Tuh, itu adalah kekurangannya ya. Ada kemungkinan surat tidak sampai ke tujuan. Tuh ya. Ya, sudah terjawab 1 sampai 10. Kita akan lanjutkan ke halaman 131 ya. Ayo menulis ya, yang bagian atas menulis meringkas teks. Ini tidak usah kita kerjakan, kita lanjut ke berikutnya karena materi di pembelajaran 2 ini cukup banyak. Kita lanjut di ayo membaca dan mengidentifikasi isi teks. Pernahkah kalian menerima telegram? Pernahkah kalian mengirim telegram? Telegram membantu kita untuk mengirim pesan dengan cepat. Waktu yang dibutuhkan untuk mengirim telegram kurang dari 1 hari. Sebelum kita mengenal telepon atau telepon genggam, orang menggunakan telegram untuk mengirim pesan yang sifatnya mendesak atau segera. Telegram pada saat ini kurang atau jarang digunakan. Hal itu bisa jadi juga karena tarif pengiriman telegram dihitung berdasarkan jumlah huruf, termasuk tanda baca. Oleh sebab itu, biasanya jika mengirim pesan lewat telegram, menggunakan singkatan-singkatan. Nah, tuh ya. Jadi, alatnya itu yang seperti di gambar kalian, gambar di buku kalian, 3.9. Telegraf ya, alat pembaca telegram. Dan juga ada yang namanya contoh telegram pada saat diterima oleh si penerima. Jadi bentuknya sudah tidak berupa kode Morse lagi, tapi sudah berbentuk kata-kata. Gitu ya. Oke, kita lanjut membaca halaman 132. Baik, halaman 132 kita lanjut membaca. Telegraf merupakan mesin atau alat untuk mengirim dan menerima pesan jarak jauh. Pengiriman telegram juga unik. Awalnya, pesan dikirim melalui telegraf di kantor pos pengirim dalam bentuk kode Morse. Kemudian, pesan diterima melalui telegraf di kantor pos penerima yang menjadi tujuan si penyampai pesan. Pesan yang diterima masih dalam kode Morse. Maka petugas menerjemahkan kode Morse ke dalam kata-kata. Perhatikan contoh telegram di atas. Coba tulis pesan yang akan dikirim melalui telegram. Ingat ya, biaya telegram dihitung berdasarkan banyak huruf. Jadi, pesan yang kalian tulis harus sesingkat mungkin. Nah, itu yang terlihat atau tidak di video yang saya underline itu adalah cara mengirim pesan menggunakan telegram. Tadi sempat kita jawab ya, ada pertanyaan bagaimana cara mengirim pesan melalui telegram. Nah, untuk jawaban lengkapnya itu ya ini ya, panjang ya. Nana boleh tulis juga untuk melengkapi jawaban yang tadi itu boleh. Saya ulang. Awalnya pesan dikirim melalui telegraf di kantor pos pengirim dalam bentuk kode Morse. Jadi belum berupa kata-kata, masih berupa kode Morse. Kemudian pesan diterima melalui telegraf di kantor pos penerima yang menjadi tujuan si penyampai pesan. Pesan yang diterima masih dalam bentuk kode Morse. Maka petugas menerjemahkan kode Morse ke dalam kata-kata. Jadi yang menerjemahkan adalah petugasnya, petugas yang ada di kantor posnya, gitu, ya. Oke, kita lanjut. Namun untuk saat ini telegram sudah jarang digunakan ya, berkirim pesan, kemudian kita masukkan kode Morse seperti itu ya. Kemudian nanti biayanya berapa? Biayanya adalah tergantung dari jumlah huruf yang kita input di situ. Kode sesuai dengan berapa kode Morse yang kita tekan di alat telegraf tersebut.
Nah, makanya pada saat zaman dahulu menggunakan telegram, orang itu menuliskan pesannya sesingkat mungkin. Jadi disingkat. Misalkan sudah gitu ya, misalkan kata sudah bisa dimasukkan kata Morse S, D, H supaya biayanya lebih murah ya. Nah, di situ dijelaskan bahwa biaya telegram dihitung berdasarkan banyaknya huruf. Jadi pesan yang kalian harus tulis itu, harus sesingkat mungkin. Begitu. Ya. Kemudian kita akan lanjut di ayo mencari tahu, mencari artikel tentang telepon. Nah, ini tidak perlu kita kerjakan, kita skip. Kemudian yang ayo menambah wawasan. Nah, ini adalah cerita mengenai sejarah telegraf. Seperti apa, kemudian penemunya siapa, pada tahun berapa, anak-anak boleh baca sendiri. Di Ayo Menambah Wawasan, Samuel F.B. Morse, sang penemu telegraf. Ada picture-nya ya, ada fotonya, kalian bisa lihat. Nah, ini dari sini, dari halaman 132 sampai halaman 133 sampai sini, kalian silahkan baca sendiri sebagai tambahan wawasan untuk kalian. Oke? Baca ya, sejarahnya tuh bagaimana sih? Silahkan dibaca sendiri. Ya. Kemudian yang halaman 133, ayo mengamati. Nah, kita lanjut mempelajari materi berikutnya, perilaku menghargai orang lain. Kalian sambil boleh memperhatikan gambarnya. Ya, gambar 3.11. Titu selalu menjaga komunikasi yang baik dengan teman-temannya. Biasanya dia mengirim SMS atau WA jika hendak berkunjung ke rumah temannya. Hal ini untuk memberitahu maksud kedatangannya. Teman Titus ada yang tidak terlalu suka bermain di rumah. Ada pula yang senang bila dikunjungi teman lainnya. Nah, kalau kalian termasuk yang mana? Lebih suka berkunjung ke rumah teman atau dikunjungi teman? Nah, pasti anak-anak mempunyai pendapat masing-masing. Nah, ini sah-sah aja, boleh-boleh saja, namanya orang bebas ya mempunyai kesukaan, saya sukanya begini, saya sukanya begitu. Nah, yang terpenting adalah kita saling menghargai saja, gitu ya. Oke, gambarnya juga boleh kalian perhatikan, ada berapa anak yang sedang mengobrol ya nak ya, mengobrol santai. Nah, menghargai keberagaman sifat. Oke, kita akan lanjut membaca atau mengerjakan latihannya di halaman 134. Oke, halaman 134 ya nak, sudah dibuka bukunya. Kita lanjut berdiskusi. Di antara teman-teman kalian di sekolah pasti ada perbedaan sifat. Ada yang periang, ada yang pendiam. Ada yang senang berbicara keras, ada pula yang pelan. Setiap siswa harus saling memahami sifat-sifat tersebut. Setiap orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Bukan hanya pada berat dan tinggi badan atau suku bangsa dan agama. Kita harus saling menghargai dan menghormati kelebihan serta kekurangan masing-masing. Mengetahui dan menerima kekurangan serta kelebihan diri sendiri perlu dilatih sejak kecil. Begitu pula menerima dan mengetahui kekurangan serta kelebihan orang lain. Mari kita berlatih untuk menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri dan orang lain. Ayo mencoba menyampaikan sifat-sifat orang lain. Nah, tadi di bacaan yang baru selesai saya baca, di situ dijelaskan bahwa dari kecil kita pun sudah harus belajar untuk menghargai dan menghormati kelebihan serta kekurangan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kita, diri kita dan orang lain masing-masing pasti mempunyai kekurangan. Masing-masing pasti memiliki kelebihan. Yang perlu kita sadari adalah bahwa kita harus saling menghormati dan menghargai
kekurangan dan kelebihan tersebut. Tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menghina, ya. Kita hidup berdampingan, harus saling menghargai dan menghormati, saling support, ya, seperti itu. Nah, di sini ada tugas disebutkan di situ, duduklah melingkar dalam satu kelompok. Ini kita tidak bisa lakukan, setidaknya kita bisa tetap mengerjakan tugasnya, yaitu sampaikan kepada teman-teman kelompokmu apa saja yang menjadi kekurangan dan kelebihanmu. Kemudian mintalah teman-temanmu menyampaikan kekurangan dan kelebihanmu. Lakukan secara bergantian. Kita langsung aja ya nak ya. Kalian sebutkan kekurangan dan kelebihan kalian masing-masing. Satu anak menyebutkan kekurangan dan kelebihan yang kalian miliki. Misalnya, berbicara tidak bisa pelan, itu termasuk kekurangan. Ya, jadi ngomongnya itu langsung kenceng gitu. Nah, itu ya, itu termasuk kekurangan. Boleh kalian tulis di situ. Kalian dalam tugas ini kalian juga belajar kejujuran. Kira-kira kekurangan saya apa ya? Nah, apa? Kalian tulis kekurangannya apa? Misalnya apa ya? Berbicara dengan kencang atau berbicara keras atau senang berbicara keras, sering berbicara dengan nada keras gitu boleh. Atau kekurangannya yang lain apa, misalnya ayo tulis aja sesuai dengan kondisi kalian, sesuai dengan sifat kalian. Kalian di sini belajar kejujuran. Lalu jangan lupa untuk menuliskan kelebihan kalian juga. Tidak mungkin kalian punya kekurangan tapi tidak punya kelebihan. Pasti ini seimbang. Maksudnya ada kekurangan, ada kelebihan juga. Kira-kira kelebihannya apa? Misalnya kalian boleh tulis, saya suka membantu teman. Boleh. Saya suka meminjamkan mainan kepada teman. Ya, itu boleh. Nah, kekurangannya juga kalian jangan lupa untuk tuliskan. Ya. Misalnya kekurangan, saya enggan berbagi dengan orang lain. Enggan itu tidak suka, ya. Jadi nggak mau berbagi, ya. Tulis aja nggak apa-apa. It's okay, ya. Lalu kelebihannya apa? Tuh, ya. Nah, untuk yang berdiskusi di halaman 134 yang bawah itu tidak perlu ya kalian kerjakan. Ini yang ini nggak usah. Nggak usah dibentuk kelompok maksudnya. Kalian langsung kerjakan aja. Buatlah kelompok yang terdiri dari 5 orang. Ini nggak usah, tidak perlu dibentuk kelompok ya. Jadi kalian langsung diskusikan pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan teman kalian. Nah, kalau yang belajar online, silakan kalian langsung kerjakan. Menurut kalian bagaimana? Jadi ini jawabannya adalah tergantung kondisi kalian ya. Misalkan nomor 1, pernahkah kalian memiliki masalah komunikasi dengan temanmu? Seperti apa masalahnya? Misalkan selama ini tidak pernah ada masalah, ya jawab aja tidak. Tuh, komunikasi dengan teman selalu berjalan dengan baik dan lancar, boleh. Kalau misalkan, saya pernah memiliki masalah nih komunikasi dengan teman. Misalnya apa gitu masalahnya. Pernah ketika berkomunikasi melalui telepon namun sinyal tiba-tiba putus, boleh. Lalu nomor 2, bagaimana cara kalian mengatasi masalah tersebut? Mencari spot atau tempat dengan sinyal yang lebih stabil, ya boleh seperti itu. Atau merubah cara berkomunikasi yang tadinya telepon dirubah menjadi chat misalnya, ya itu juga boleh. Nomor 3. Sebutkan contoh pengamalan sila ketiga Pancasila kaitannya dengan hubungan pertemanan di sekolah. Nah, sebelum kalian menyebutkan contohnya, kalian ingat-ingat dulu. Bunyi sila ketiga Pancasila adalah apa? Tentang apa? Ya, Persatuan Indonesia ya nak ya, Persatuan Indonesia. Maka pengamalan sila ketiga dalam hubungan pertemanan di sekolah, contohnya apa? Contohnya adalah
Iya. Belajar bersama teman yang berbeda agama. Belajar matematika bersama teman yang berbeda agama. Belajar tematik bersama teman yang berbeda agama. Terus boleh juga yang lain. Menikmati bekal makanan bersama dengan teman yang berbeda agama. Boleh. Seperti yang kita lakukan setiap hari ya. Di kelas, makan bersama ya. Tidak pernah membedakan agama kita itu apa, agama kamu apa. Yang penting kita makan bersama. Nah, contoh yang lain, bermain bersama teman ketika istirahat dengan tidak membedakan agama masing-masing. Seperti itu ya. Jadi yang diutamakan adalah persatuannya. Oke, gitu ya. That's it. Kegiatan bersama orang tua boleh kalian diskusikan dengan kedua orang tua kalian di rumah. Kemudian untuk materi berikutnya ada di halaman berikutnya, yaitu pada pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 2, materi berakhir di halaman 135. Kita akan lanjut berdiskusi mengenai pembelajaran berikutnya pada video-video berikutnya. Jika ada yang tidak jelas atau perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan kepada guru kalian. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran tematik. Sampai jumpa dan thank you. Bye-bye.